Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 siap belajar? Luar biasa. Nah, kelas 5 bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Baik. Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Kami fokus, kami siap, dan kami ya luar biasa. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghargai kedisiplinan kalian, siapa yang datang lebih awal, dia memimpin doa ke depan kelas ya. Nah, tadi Ibu lihat yang datang lebih awal adalah Badri. Silakan Badri. Maju ke depan ya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjulni fahman. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiya wa Rasulah Hidtu mintu yuhalitu minal Islam. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Coba lihat teman-temannya, ada yang tidak hadir tidak? Nah, tidak ada ya. Semuanya berarti sekolah ya. Alhamdulillah, berarti kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, silakan berdiri semuanya. Kita bernyanyi sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang untuk meningkatkan fokus kalian sebelum belajar, kita mindfulness dulu ya. Nah, Ibu minta kalian tutup mata terlebih dahulu ya. Silakan tutup matanya. Dengarkan ya. Fokuskan pikiran kalian.
Bayangkan kalau kalian sedang berada di tempat yang indah, sejuk, dan juga nyaman. Jauh dari keramaian, sepi, baik, fokuskan pikiran kalian. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Buka mata kalian. Terima kasih. Bagaimana perasaannya? Fokus sekarang, fokus. Semangat untuk belajar. Hebat. Nah, sekarang kita kesepakatan kelas ya. Masih ingat gak kesepakatan kelas kita? Yang pertama apa? Iya, jangan ngobrol ketika ibu sedang menerangkan. Kedua apa? Nah, kita tidak boleh berbicara kasar. Kemudian yang ketiga apa? Iya, nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh mengacungkan tangan. Nah, hebat ya semuanya ya, semangat. Biar tambah semangat, ayo kita tepuk semangat, siap? Tepuk semangat. Luar biasa, akhirnya kalian siap ya untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali tentang pelajaran yang kemarin. Masih ingat gak? Apa? Nah, pembelajaran kemarin, Ibu ingatkan kembali ya. Nah, yaitu penggolongan jenis makanan hewan. Nah, makanan hewan teh masih ingat gak? Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan hewan lain, dan ada yang makan segala. Nah, yang makan tumbuhan apa? Herbivora. Kemudian yang makan hewan lain, karnivora. Yang pemakan segala, ingat ya, ingat enggak? Masih ingat enggak? Ingat. Nah, sekarang adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Kalian lihat di papan tulis? Nah, sebelum ke materinya, Ibu jelaskan dulu tujuannya ya. Ya, yang pertama adalah setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Nah, jadi gini, nanti Ibu akan ini di sini. Di sini ada 2 gambar ya, lihat. Nah, nanti Ibu akan jelaskan ya. Nah, kemudian kalian amati. Ya, siap? Nah, kemudian yang kedua, sudah memberikan gambar, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang rantai makanan. Ya, senang gak? Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan hasil yang tadi diamati ya, yang dari tujuan pertama sama tujuan kedua ya. Siap? Kemudian Ibu mau tanya nih, kalau misalkan kalian tadi di rumah udah makan belum? Terus kalau setelah makan apa yang kalian rasakan? Kenyang. Terus apalagi semangatnya gimana? Kemudian apalagi selain kenyang apalagi? Apalagi kuat. Nah, iya, hebat. Nah, kemudian kalau misalnya kalian tidak makan nih, sakit perut, cina iya bisa. Kemudian kalau tidak makan gimana? Lemas. Iya ya. Soalnya nanti kalian pergi ke sekolah nih. Kalau tidak makan, kalian sakit perutnya bakal apa? Sakit ya.
Terus tidak fokus saat mengikuti pembelajaran karena lapar. Kemudian siapa saja yang membutuhkan makan? Manusia. Kalian manusia bukan? Ya, manusia. Kemudian apa lagi? Hewan. Kemudian apa? Tumbuhan hebat. Nah, ternyata yang membutuhkan makan itu adalah bukan hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ya. Kemudian, nah, karena tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran, kita langsung ke apa namanya teh? Ini, lihat, mengamati gambar ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengamati gambar. Nah, di sini lihat, ada gambar apa saja ini? Paus onta. Ya, paus onta. Nah, dari sini ya, urutan yang pertama dulu. Nih, ada apa ini? Ini. Iya, ini belum tahu ya. Ini adalah fitoplankton. Ibu, apa sih fitoplankton itu? Nah, fitoplankton itu adalah hewan kecil yang tumbuh di laut ya, dalam air ya. Ya, tahu yang suka dengan ada ya? Ya. Kemudian sudah ini dimakan oleh apa? Ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh singa laut. Kemudian singa laut dimakan oleh iya, paus. Kak. Nah, kemudian ada juga ekosistem sawah. Apa ini gambar apa? Ya. Ulang terus. Burung elang terus. Jamur. Nah, hebat. Nah, di sini Ibu ada lagi nih. Ekosistem apa lagi? Rumput. Ada apa yang pertama? Ini iya, terus? Iya, terus? Iya, terus? Ya. Ya. Hebat. Terus kemudian ada apa? Ya, yang pertama apa? Nah, jadi ekosistem itu ternyata banyak ya. Ada ekosistem rumput, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem sawah ya. Nah, kemudian ekosistem rumput itu ada nih ya urutannya ya. Nah, kemudian ekosistem hutan ada juga nih urutannya. Kemudian sama ekosistem laut dan juga ekosistem sawah. Nah, supaya menambah pemahaman kalian, kita bernyanyi dulu ya. Siap? Nah, sekarang lihat. Nah, nyanyikan bersama-sama ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora. Konsumen dua, herbivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Iya, baik. Bagaimana, paham sekarang? Iya. Kemudian, nah, untuk menambah pemahaman lagi kalian, Ibu akan tayangkan sebuah video tentang rantai makanan ya. Ya. Nah, simak baik-baik ya. Kita akan menonton video tentang rantai makanan.
Hai, aku Niji, seekor penyu. Aku akan menunjukkan jalan yang banyak. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, tiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut hamster, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut hamster, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati hidup lain di sekitarmu dan mencari mereka dalam bentuk makanannya. Selamat pagi. Iya, baik. Bagaimana, menarik tidak? Iya. Nah, Ibu setelah tayangan video tadi, coba Ibu mau tanya ya, apa pengertian rantai makanan? Ada yang tahu nggak? Tadi kan kita sudah melihat videonya ya. Nah, baik. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan makhluk hidup secara berurutan. Nah, paham? Kemudian apa saja itu komponennya? Yang tadi ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, produsen itu tidak hanya satu. Seperti tadi ya, seperti yang dijelaskan dalam video. Kemudian ada hewan yang memakan tumbuhan. Tadi dijelaskan apa ya? Herbivora. Kemudian hewan yang memakan hewan lain, karnivora. Kemudian hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain, omnivora. Nah, kemudian tadi Ibu mau bertanya ya, kalian udah paham sekarang? Coba, apa pengertian dari rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, ada apa aja tadi komponennya? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, pengurai. Contohnya apa? Produsen? Iya, padi, tumbuhan atau rumput ya. Kemudian konsumen apa? Konsumen bisa hewan yang memakan
Padi. Yang ketiga apa? Pengurai, yaitu apa? Ya, jamur. Hebat ya. Mengerti? Ya. Nah, untuk itu kemudian ya, kemudian kita akan mengenal rantai makanan. Nah, kemudian salah satu rantai makanan itu ada cirinya memerlukan makan, cenah ya. Nah, dalam sebuah ekosistem ada makhluk hidup yang membuat makannya sendiri. Nih, ada pula yang makhluk hidup lain, misalkan peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan seperti tadi ya. Misalkan gini, padi dimakan apa? Padi dimakan apa? Ini padi dimakan apa? Ekosistem sawah. Tikus. Kemudian udah dimakan tikus, tikus dimakan apa? Nah, udah dimakan ulang, kemudian ulangnya dimakan apa? Elang. Nah elang itu ibu kenapa elang nggak ada yang makan? Nah, elang itu matinya bukan karena dimakan, tetapi karena eh, diburu oleh manusia, kemudian karena bertengkar sama hewan lain ya kalau elang itu ya. Ya, jadi elang itu adalah rantai makanan sebagai konsumen tingkat akhir. Jadi apa yang yang disebut dengan konsumen tingkat akhir itu contohnya seperti apa? Elang. Ingat ya, elang itu adalah konsumen tingkat akhir. Iya. Kemudian eh, kita akan menyanyikan lagu rantai makanan. Ingat, lihat videonya, amati ya, ya. Kemudian ya, tadi kan udah kita menyanyikan lagu rantai makanan ya. Ya, kemudian kita mengenal komponen dalam rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan itu ada 3 peran makhluk hidup. Ada peran sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Seperti tadi dijelaskan ya, yang ada gambar itu paham nggak? Kemudian ekosistem sawah udah, ekosistem laut iya, ekosistem hutan. Nah, kemudian komponen dalam rantai makanan itu yang tadi Ibu jelaskan ya. Ini ada apa ini? Padi. Padi berperan sebagai apa? Produsen. Kemudian ini apa? Belalang. Belalang berperan sebagai apa? Iya, ini katak berperan sebagai ya, kemudian berperan sebagai nah, akhirnya ini burung apa? Burung Nah, burung elang itu apa? Konsumen. Kemudian ini nih yang terakhir. Iya, gambar apa ini? Hebat. Nah, kemudian nah, Ibu mau tanya ya. Sekarang apa itu produsen? Ya, baik. Jadi produsen itu adalah contohnya seperti padi ya. Nah, padi itu Ibu kenapa disebut produsen? Karena padi itu membuat makannya sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsumen. Apa itu konsumen? Iya, nah konsumen itu adalah tidak dapat membuat makannya sendiri seperti tadi kata Ibu, seperti belalang. Kan itu belalang memakan rumput. Nah, jadi itu adalah contohnya seperti belalang ya. Nah, disebut itu adalah konsumen ya, konsumen tingkat 1 atau 2. Nah, kemudian konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder. Nah, tadi kalau konsumen yang ke-1 disebutnya konsumen yang primer ya. Nah, yang kedua disebut konsumen sekunder. Konsumen ini adalah hewan pemakan konsumen 1, konsumen 2, yang memakan hewan lain yang disebut karnivoratea yang seperti tadi ya. Nah, di sini ada contohnya konsumen. Nah, ini ya. Contohnya adalah konsumennya yang konsumen ini ya. Ini ada konsumen berapa? 3 gitu ya. Nah, paham? Nah, kemudian konsumen 3 yang seperti tadi ya. Konsumen 3 itu
seperti itu apa namanya itu teh burung elang. Nah, konsumen 3 itu adalah konsumen tingkat akhir ya. Seperti burung elang yang tadi kata Ibu sebutkan, burung elang itu matinya karena diburu ataupun bertarung dengan hewan lain. Kemudian faktor usia juga sama ya. Nah, kemudian sekarang pengurai. Coba sebutkan pengurai atau dekomposer itu apa? Dekomposer adalah organisme yang membantu dalam proses dekomposisi atau pembusukan. Iya, betul. Dekomposer atau pengurai disebut dengan organisme yang membantu dalam proses pembusukan. Nah, seperti tadi, kalau burung elang mati, menjadi apa? Jamur yang membantu proses pembusukannya. Paham? Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, kemarin berdasarkan asesmen diagnosis, Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu dengan gaya belajar visual, yang kedua dengan gaya belajar auditori, dan yang ketiga dengan gaya belajar apa namanya teh verbal linguistik ya, dan yang keempat gaya belajar kinestetik. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 ya. Nih, visual. Nih, kelompok 1. Ya. Nah, ini nanti kalian tempelkan rantai makanan ya. Nih, di sini di lembar kerja kalian, kemudian jelaskan ya, rantai makanan itu di sini kalian tulis dengan rapi dan itu benar ya. Nah, kemudian gaya belajar ya. Nah, kemudian gaya auditori. Nah, kalian tadi kan Ibu sudah menayangkan video ya. Nah, tadi kalian hafalin, nanti kalian presentasikan ke depan, kemudian jelaskan, tulis di sini ya. Tulisannya yang rapi dan bagus, paham? Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar verbal linguistik ya. Nah, di sini kalian kan lihat ini apa? Jaring-jaring makanan. Nah, kalian buat di sini rantai makanannya, tulis 2 saja. Kemudian lihat tanda panahnya. Misalkan tadi yang Ibu sudah jelaskan ya. Ini apa? Padi dimakan oleh apa? Nah, udah tikus dimakan oleh apa? Iya, udah ular dimakan oleh elang. Nah, gitu ya. Kalian tuliskan di sini ya. Nah, silakan. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik. Nah, kalian lihat gambar di sini. Nah, nanti kalian akan bermain peran ya. Nah, nanti kalian bentuk perannya masing-masing, tentukan perannya masing-masing. Nanti kalau kalian udah menentukan perannya masing-masing, kemudian jelaskan ya di depan, peragakan ya, presentasikan hasil jawaban kalian ya. Siap? Ya, nah sebelum sebelum misalkan nanti presentasikan, kalian jawab dulu ya. Nanti kalau sudah semuanya, kita akan presentasikan ke depan kelas. Udah ini kan sudah belajar kan cara mempresentasikannya? Sudah? Iya. Nah, kalau sudah silakan kalian kerjakan ya. Nah, tulisannya yang rapi ya. Tulisannya yang rapi. Ya. Nah, untuk kinestetik, ini nanti kalian tentukan perannya masing-masing ya. Nah. Ya, tulisannya yang rapi ya. Nih, jangan terburu-buru. Lihat kerjasamanya. Kerjasamanya, lihat.
Hmm. Ibu sambil menilai ya gaya belajar kalian. Nih, bagaimana kekompakannya, ya. Ya, bagaimana? Ya, di lem. Nah, kalau ada yang tidak paham, boleh Bang tanya ke Ibu ya. Acungkan tangan, ya. Nah, kalau yang nggak paham, boleh Bang tanya. Ya, apa? Ya, boleh. Ya. Nah, ini jawab, misalkan nama kelompok kalian ada berapa? Nah, iya, ada 6. Tulis namanya di sini. Tadi kan kelompok kalian kelompok berapa? Iya, tulis kelompoknya 4, kemudian nama siswanya 1, 2, 3, 4, 5. Kan di bawah. Ya, ya. Ya, tulis ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, ya. Silakan kerjakan ya. Nah, bagaimana paham? Yang rapi ya tulisannya ya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh bertanya ya. Nanti hasil kalian kalian presentasikan ke depan kelas ya. Ya, ada yang bertanya? Ya, bagaimana? Ya, nah karena ini gak cukup, kalian boleh tulisnya di belakang ya. Nah, jadi kalian urutkan rantai makan apa saja tadi yang seperti kita udah pelajari ya. Bagaimana mengerti? Ya, sok. Berdiskusi kelompok ya dengan baik.
Ada yang sudah? Belum, iya. Bisa? Ya. Ya, gimana? Oh, sudah. Nah, hebat. Nah, nanti kalian presentasikan ya. Nah, sambil menunggu teman kalian, kalian ini dulu, diskusi dulu, lihat lagi hasil jawaban diskusi kalian ya. Bisa? Ya. Ini bisa? Nah, iya, hebat ya. Nanti kalau kalian sudah, kalian bisa presentasikan. Nah, bacakan nanti hasil diskusi kalian ya. Bacakan bareng-bareng ke depan ya. Nah, nanti yang ke depan Ibu akan mengocok terlebih dahulu ya. Nah, biar nanti penasaran siapa yang pertama ke depan gitu ya, dengan adil ya. Nah, sekarang ayo tulisannya yang rapi ya. Bisa ya? Iya, kelompok 3 gaya belajar verbal linguistik udah bisa? Hebat ya. Tungguin temannya ya. Nanti kalian tentukan siapa yang akan menjadi ketuanya ya untuk berbicara. Ya boleh, Badri. Ya. Ya, ayo yang cepat ya. Ininya, soalnya ada teman kalian yang sudah beres ya. Yo. Iya, kelompok 4 beres. Iya, hebat. Kelompok 2, kita tunggu satu lagi ya. Ayo. Paham? Nanti kalian presentasikan siapa yang akan menjadi menjadi ketuanya, ya. Udah belajar kan cara mempresentasikan? Iya. Nanti kalian praktekkan ke depan. Iya, udah bagus. Iya, bagus. Ya, bagus. Bagaimana kelompok 1 ada yang belum dipahami?
Udah semua? Alhamdulillah. Nah, akhirnya coba Ibu tes lagi ya, tepuk tangan semuanya. Nah, Ibu tes lagi ya. Coba kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Nah, sebelum kita mempresentasikan, kita bernyanyi dulu ya, supaya tambah semangat. Ya, tepuk semangat lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Siap ya? Nah, Ibu akan mengocok terlebih dahulu ya. Nah, ya, siap. Siapa ya? Yang pertama ya. Iya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan. So. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang jadi ketuanya? Ya. Iya, silakan. Ya, dibacakan saja. Nah, pertanyaannya bacakan dulu. Iya. Dengerin ya, mau nyanyikan lagu rantai makanan. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Ayo kita belajar dalam rantai makanan. Konsumen 2 juga makan dimakan, itulah proses rantai makan. Makan dimakan, itulah proses rantai makan. Ayo kawan kita belajar dalam rantai makan. Ada selesai tumbuhan kita, konsumen 1 hewan yang diolah, konsumen 2 hewan yang diolah. Anak penggunaan nyamuk, nanti senang belajar tentang rantai makan. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, bagus ya. Akhirnya kelompok 2 paham ya tentang LKPD-nya. Nah, kemudian kita kocok lagi ya. Sekarang siapa ya? Nah, siapa ya sekarang ya? Iya, kelompok 4 gaya belajar kinestetik. Tepuk tangan, silakan maju ke depan.
Sudah tahu ya perannya masing-masing? Iya. Ya, sebentar. Ya. Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini bangpakan apa saja? Coba. Ya, sekarang yang bangpakan sebagai produsen. Ya, ya silakan. Iya, Padi berperan sebagai produsen. Iya, Belalang berperan sebagai konsumen satu. Iya, Katak berperan sebagai konsumen dua. Iya, Ulang berperan sebagai konsumen tiga. Berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen akhir ya. Nah. Iya, Jamur berperan sebagai pengurai. Iya, tepuk tangan dulu. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita acak lagi ya. Nah. Iya, kelompok. Belum. Iya, kelompok 3. Silakan. Nah, semuanya ya bacanya ya biar khas. Perkenalan Badri aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah? Nah, tepuk tangan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kemudian tinggal sisa satu, yaitu kelompok 1. Iya, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sudah? Iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah hasil presentasi kita sudah selesai ya. Nah, tadi dari kelompok Ibu kita simpulkan sama-sama ya. Coba dari kelompok 1 itu, dia itu menempelkan rantai makanan yang sudah disusun ya, dari apa? Padi, kemudian belalang, kemudian katak, kemudian ulang, kemudian iya, iya hebat. Nah, itu adalah kelompok 1, yaitu menempelkan gambar sesuai rantai makanannya dan perannya masing-masing. Kemudian tadi yang kelompok 2 itu bernyanyi. Wah, nyanyiannya bagus ya. Hebat. Kemudian tulisannya juga rapi, tadi pasti Bu lihat ya. Nah, dari hasil diskusi mereka itu, mereka menyanyikan lagu rantai makanan, kemudian menjelaskannya ya, yaitu rantai makanan tadi seperti yang ada di video ya, ingat? Masih ingat? Nah, jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dengan makhluk hidup pada urutan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi gaya belajar visual verbal linguistik ya. Nah, dia itu menjelaskan apa tadi? Ya, iya, menjelaskan rantai makanan, yaitu urutannya ya. Iya, kemudian perannya. Nah, kemudian kelompok 4 tadi bermain peran ya, tentang dia itu menjelaskan urutan rantai makan, bagaimana cara dimakannya ya. Nah, sekarang Ibu akan kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan makhluk hidup pada urutan tertentu. Kemudian tadi apa saja ya yang itunya, yang komponennya? Tadi itu adalah produsen, konsumen, dan juga pengurai. Hebat ya, paham? Nah tadi hasil itu hasil apa namanya diskusi kalian bagus. Nah sekarang Ibu akan membagikan hasil lembar evaluasi ya. Nah untuk ini kalian kerjakan masing-masing ya, sesuai pemahaman kalian. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan ya. Nah, kalian isi sesuai pemahaman kalian. Nih, tulisannya seperti biasa yang rapi. Ya, nih, iya. Nah, kemudian LKPD-nya nanti Ibu ambil ya. LKPD diskusi kelompok kalian tadi. Ya, ya apa? Oh, belum, ya. Nih. Nih, isi ya. Ayo, isi sesuai pemahaman kalian. Ini LKPD-nya, Ibu ambil dulu ya, yang tadi. Nih, ya. Satu lagi, ya bentar. Nih, isi ya. Nih. Nih, kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya, ya. So, bertanya dulu, misalkan Ibu, aku tidak paham nomor 2, misalkan gitu ya. Acungkan tangan, yang tidak paham boleh acungkan tangan. Nah, ada yang tidak paham? Oh iya, kelompok 3 bagaimana? Oh, nomor 3 ini, yang ini ya, buatlah 3 rantai makanan berdasarkan jaring-jaring makanan. Nah, ini buat 3, jadi soal 3 sama 5 itu ini, ya. Nah, ini 3, 4, 5. Ya, jadi ini sesuai panah, lihat. Di sini ada padi. Ya, sebentar ya. Nah, di sini ada padi, kemudian tadi tanda panahnya kemana? Ke tikus. Nah, jadi padi dimakan sama. Nah, kemudian udah
Dimakan sama siapa lagi? Elang. Nah, udah elang dimakan siapa lagi? Kalau elang itu tidak dimakan, betul. Tapi membusuk kayak gitu ya. Nah, urutkan sesuai ini hewan yang ini ya, yang sesuai tanda panahnya ya. Nah, paham? Iya, ya. Boleh apa? Misalkan gini, ini kan ditulis di sini ya. Jadi ini kan sesuai gambar. Nah, kamu lihat dulu gambarnya. Gambarnya apa? Gambar apa ini? Tikus. Nah, kemudian tanda panahnya kemana? Tikus dimakan oleh siapa? Iya, tikus dimakan oleh ular. Nah, kalian tulis di sini, tikus dimakan oleh ular. Kemudian dimakan siapa lagi? Ya, lihat pada gambar. Ya, paham? Kemudian tadi ada yang bertanya siapa? Oh iya, boleh. Apa? Isiannya di bawah aja gini ya. Nah, jadi ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu soalnya buatlah 3 rantai makanan dari gambar tersebut ya. Jadi lihat tanda panahnya, misalkan kayak tadi padi dimakan tikus. Nah, udah tikus tanda panahnya kemana lagi? Nah, tikusnya dimakan oleh siapa? Tikus dimakan oleh siapa? Tuliskan di sini, dikunci jawabannya ya. Paham? Kemudian ada yang mau bertanya lagi tidak? Kalau tidak silakan itu isi ya sesuai pemahaman kalian. Ya, tadi urutkan ya. Urutkan jaring-jaring makanan sesuai pada gambar. Ya, boleh. Apa? Nomor 3. Nah, untuk nomor 3 dan 5, jadi lihat dari gambar. Kalau soal nomor 3 sama 5. Nah, nomor 3 ini jawabannya misalkan di sini ya. Kalian tulis di sini nomor 3. Nah, nomor 3 itu apa? Ini gambar apa? Padi. Padi dimakan oleh siapa? Iya, udah makan tikus, makan siapa lagi? Iya, udah dimakan ulang sama? Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Kemudian nomor 4 sama 5 sesuai sama nomor 3 ya. Gitu. Paham? Hmm. Tulisannya yang rapi ya, biar ibu nanti kebaca. Ya. Ya, ayo yang cepet ya itunya. Ya, yang cepet ya. So, waktunya sebentar lagi ya. Nanti ibu kumpulkan sekarang. Oh ya, waktunya habis. Silakan kumpulkan ya. Nah, udah paham kan? Bisa kan? Nah, iya. Nah, kumpulkan ya.
Udah paham ya? Iya. Iya, hebat. Udah selesai ya? Hebat. Iya. Hebat ya. Asik. Udah, ya. Nah, alhamdulillah akhirnya sudah selesai semuanya ya. Nah, sekarang sebelum ke materi, oh belum ya, bentar ya. Sini. Oh iya, sudah. Nah, kita akan bermain kuis dulu ya. Kalau yang bisa acungkan tak? Nah, siap main kuis ya? Nah, nanti kalau yang bisa acungkan tangan, kemudian ke depan, pijitnya di sini ya. Siap, siap. Baca dulu. Ya, siap. Ya. Yang nomor 1, silakan ke depan siapa? Ya, silakan. Ke depan yaitu kedudukan jagung dan rantai makanan. Iya, coba di sini klik dulu. Iya. Klik produsen. Hebat, tepuk tangan. Iya, silakan duduk. Sekarang nomor 2, siapa? Iya, ke depan. Kedudukan hewan pada gambar dalam rantai makanan. Tuh hewan apa itu? Ayo, baca dulu. Hebat, tepuk tangan. Kemudian nomor 3 ya. Nah, nomor 3 siapa? Konsumen tertinggi pada gambar. Iya, silakan. Nah, konsumen tertinggi siapa ya? Iya, hebat. Nomor 4, silakan. Nomor 4. Ada berapa rantai makanan? Siapa yang bisa? Ayo. Iya. Coba ke depan. Nah, silakan. Ada berapa rantai makanan? Hebat, tepuk tangan. Ya, ada lagi. Siapa lagi? Ayo, acungkan tangan. Yang terjadi jika populasi tikus mati. Kalau tikusnya mati, misalkan ini tikus mati. Mana tikus? Misalkan tikus mati ini ya. Berarti populasi yang banyak apa? Yang banyak itu apa? Ayo, iya siapa yang bisa? Ayo. Iya, Alia ke depan. Ayo. Nah, ulang oh salah pijit, gak apa-apa ya. Udah. Kemudian nomor selanjutnya siapa? Padi, tikus, elang, makhluk hidup dalam rantai makanan pada ekosistem apa? Tadi padi. Kalau ada yang padi, ekosistem apa ya? Silakan. Iya, boleh. Siapa? Ya, silakan. Ya, ayo. Sebentar ya, nanti kebagian semuanya. Ayo cepat, nanti waktunya habis. Tadi aku sedang apa? Kalau ada padi, padi di mana? Hebat. Nah, sekarang kelompok mana? Ayo. Yang mencang tangan, ayo siapa yang mau? Makhluk hidup yang telah mati akan diuraikan. Nah, oleh apa? Pengurai tadi siapa? Ayo. Oh, boleh. So, ke depan. Ayo. Nah, ada lagi nggak ya? Coba lihat. Tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi. Ayo, siapa yang bisa? Dalam rantai makanan, makhluk hidup tersebut berperan sebagai jamur. Ya, boleh. Oh, ini. Ya, kelompok ini belum bergiliran ya. Ayo, silakan. Ya, silakan. Itu apa? Iya, hebat. Tepuk tangan. Nah, ada lagi. Oh, ada lagi. Ayo, siapa lagi? Pada rantai makanan dalam gambar ulang berperan. Nah, tadi ulang berperan sebagai apa? Ulang. Nah, lihat gambarnya. Iya, boleh siapa? Boleh sok ke depan. Nah, tadi lihat itu berapa? Ulang berperan sebagai apa? Iya, hebat. Tepuk tangan. Oh, ada lagi. Siapa lagi?
Ayo, yang berperan sebagai produsen sekarang. Yang produsen apa tadi? Lihat ada gambarnya. Lihat gambarnya. Iya, boleh, Sob. Ya, Kia, silakan. Iya. Tadi yang gambar ke-1. Iya. Itu gambarnya apa? Ayo. Ya, gambar. Udah habis. Iya, bagus ya. Gak apa-apa. Tadi ada beberapa yang tidak betul ya. Nah, itu mungkin salah pijit atau ada yang belum dipahami, tapi gak apa-apa ya. Nah, dengan materi ini kita akhirnya paham, yaitu tentang rantai makanan. Masih ingat rantai makanan itu apa? Peristiwa. Iya, hebat. Peristiwa makan dan dimakan pada urutan tertentu. Hebat ya. Nah, bagaimana seru gak belajar hari ini? Senang gak? Iya, paham gak? Nah, kemudian kita karena sudah paham semuanya. Nah, marilah kita sebelum pulang. Nah, untuk sebelum pulang ya, untuk pertemuan berikutnya dulu, kita akan belajar tentang materi yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, menjaga keseimbangan ekosistem itu seperti tadi kan antar makhluk hidup itu ada yang dimakan, kemudian ada yang memakan, kan itu nanti jadinya punah ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara cara menjaga keseimbangan ekosistem tersebut ya. Siap? Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu minta kalian baca-baca dulu di rumah ya, buat materi nanti biar pas kita belajar sudah paham ya, udah ada gambaran begitu ya. Nah, kemudian karena sudah selesai pelajaran hari ini, kita berdoa ya. Nah, Ibu minta tolong ketua kelasnya siapkan doanya di depan kelas ya. Silakan ke depan. Ya, sebelum pulang. Oh, ya. Subhanaka Ya, nah silakan, terima kasih, duduk kembali ya. Nah, udah siap pulang? Sudah. Sebelum pulang, yang bisa menjawab boleh pulang duluan ya, siap? Siap-siap ya. Yang pertama yaitu apa pengertian rantai makanan? Yo, siapa? Acungkan tangan, jangan malu. Iya, Badri. Silakan. Ya. Hebat. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan pada urutan tertentu. Boleh tepuk tangan. Silakan pulang duluan ya. Nah, kemudian ya silakan pulang duluan. Oh iya, siapkan ininya dulu ya. Silakan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Yang berperan sebagai produsen apa? Iya, apa? Hewan. Yang berperan sebagai produsen?
Apa? Padi. Boleh. Tepuk tangan. Boleh ya, pulang ya. Ya. Kemudian kalau pita plankton itu apa tadi? Pita plankton tahu nggak? Pita plankton adalah? Iya, hebat. Boleh pulang. Nah. Sebutkan komponen dalam urutan makanan. Dalam urutan, ya, apa aja? Yang tadi apa? Yang pertama? Iya, terus? Iya, terus? Ya, konsumennya satu aja ya. Udah produsen, konsumen, kemudian yang ketiga? Iya, hebat dah. Boleh pulang ya. Terima kasih ya. Belajar di rumah ya. Lagi.